Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Asmara, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Baiklah, dalam video kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pra-observasi dengan menerapkan coaching klinik dari materi yang sudah kami pelajari pada modul 2.3. Yang saya hormati Ibu fasilitator, yaitu Bu Eli Hendartini, dan yang saya hormati Bapak Kasman selaku pengajar praktek dari calon guru penggerak angkatan 6. Baiklah, pada video ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan saya, yaitu Ibu Silistia Nisa Fitri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan coaching terhadap supervisi yang akan Ibu jalankan besok, ya, Bu. Iya. Jadi Ibu besok akan melakukan pembelajaran. Terlebih dulu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan coaching dari supervisi yang akan dilaksanakan besok, ya, Bu? Ya. Iya. Jadi langsung saja, ya, Bu. Iya. Jadi dalam pembelajaran Ibu besok, kira-kira materinya apa ini yang akan Ibu laksanakan? Kalau untuk besok materinya itu terkait ke kompetensinya itu menganalisis hubungan asosiatif dan disosiatif, lebih tepatnya materi spesifiknya itu tentang akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. Ya. Jadi materinya materi akulturasi di dalam bersosial di masyarakat, ya, Bu. Ya, terlebih dahulu, ya, Bu, tujuan supervisi ini kami melakukan yaitu untuk bagaimana mengembangkan kompetensi mengajar atau kompetensi mengajar atau kompetensi sosial emosional bagi kita seorang pendidik, ya, Bu. Ya. Jadi tujuan supervisi itu bagaimana nanti kami ini mengamati Ibu dalam belajar, ya, Bu. Ya. Lalu dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira berapa lama waktunya nih, Bu, durasinya? 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit, ya, Bu. Jadi dari yang pembelajaran yang Bu lakukan besok itu seperti apa ini yang Bu harapkan? Proses pembelajarannya anak-anak itu paham, Ya. paham tentang materi apa sih sebenarnya akulturasi itu dan yang seperti apa ada dalam masyarakat. Contoh nyatanya, konkretnya, kontekstualnya seperti apa gitu. Ya, kontekstualnya seperti apa, ya, Bu. Ya. Lalu dari Ibu sendiri nih area pengembangannya apa nih yang akan Ibu capai dari pembelajaran ini? Kalau area pengembangannya itu bisa yang pertama mengembangkan kompetensi intelektual kita. Ya. Itu dari menyiapkan materi pembelajaran. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita menyiapkan materi itu yang bisa diterima dengan mudah oleh anak, bisa dipahami dengan mudah oleh si anak gitu ya, dengan peserta didik kita. Terus juga mengembangkan kompetensi sosial kita begitu. Jadi area pengembangannya bagaimana kompetensi pedagogi kita ini supaya lebih terasa, ya, Bu. Ya. Lalu emosional dalam mengelola kelas kita seperti apa juga, ya. Itu. Lalu, Bu, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini, bagaimana persiapan Ibu nih? Kalau persiapan tentu pasti pertamanya kita siapkan dari rencana kita ya, rencana RPP kita, terus ada LKPD-nya, modul atau materi yang akan kita ajarkan, medianya begitu, sama buku pendukung atau buku paket siswa begitu yang kita gunakan. Jadi ada bahan-bahan yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran besok, ya, Bu. Lalu terkait dari persiapan tadi, bagaimana nih strategi atau tahapannya yang akan Ibu laksanakan besok di kelas gitu? Cara lebih kepada langkah-langkah ya, itu sesuai dengan RPP. Seperti itu yang diharapkan, sesuai dengan RPP. Terus kita biasa ada kegiatan pembuka, inti ada kegiatan penutupnya, terus menampilkan
dengan menggunakan Infokus, ya itu biar anak-anak lebih paham kan, karena sosial kan istilahnya kalau hanya membaca saja tidak ada contoh konkretnya sulit gitu, mereka kurang paham. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Ibu. Jadi ada tahapan awalnya, tahapan kegiatannya, habis tahapan penutupnya ya Bu. Jadi sesuai yang direncanakan di dalam RPP-nya ya. Lalu terkait dari tahapan atau strategi yang Ibu laksanakan besok ini, apakah Ibu mengalami kesulitan atau bagaimana? Kalau kesulitan itu biasanya lebih di teknis, gimana ya, kita belum full ini ya. Jadi dengan keadaan kondisi listrik yang tidak istilahnya belum memadai kalau menggunakan Infokus berbarengan begitu. Jadi kita harus meminta tolonglah kepada rekan-rekan untuk berbagi arus tadi gitu. Gitu ya Bu. Lalu dari anaknya sendiri bagaimana nih Bu? Apakah ada perhatian khusus juga? Perhatian khusus yang terlalu berlebihan tidak ya? Tidak, tetapi ya memang diarahkan begitu. Lebih diarahkan aja. Jadi lalu dalam mempersiapkan pembelajaran besok ini bagaimana nih dukungan yang Ibu butuhkan nih? Pertama pastinya dukungan dari kepala sekolah begitu ya, terkait sarpras begitu, dan dukungan sosialnya juga dari rekan-rekan sesama guru begitu, itu juga sangat dibutuhkan gitu demi kelancaran pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu terkait dari tadi dukungan, tuh ada persiapan Ibu, lalu strateginya besok seperti apa? Lalu nih kapan Ibu nih mulai mempersiapkannya? Kalau persiapan karena ini materinya kelas 10 tentu kan setiap tahun berbeda-beda gitu, maksudnya update terus gitu ya. Materinya mungkin sama tetapi contoh-contoh nyatanya tentu tidak bisa kita pakai yang lama-lama. Jadi itu sekitar kurang lebih seminggu atau 10-an hari begitu untuk mempersiapkan semuanya biar pas gitu, sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi sebenarnya yang kapan dimulai ini mungkin dari kemarin Ibu udah mulai juga ya Bu, sudah udah berpikir, jadi mungkin mendekati hari H ini mungkin apalagi medianya atau apanya udah oke deh semua atau belum ya itu ya Bu. Jadi lalu dari yang percakapan kita ini semoga besok saya bisa mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin saya masuk ke lokal Ibu besok. Jadi semoga pembelajaran yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Lalu terkait dengan dukungan tadi, semoga semuanya mendukung besok ya Bu. Terima kasih. Jadi itulah mungkin dari percakapan kita yang pra observasi ini terkait saya akan supervisi Bu besok di kelas ya Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati adalah Ibu fasilitator, yaitu adalah Ibu Eli Hendartini, dan saya hormati yaitu adalah pengajar praktek Pak Kasman. Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya melakukan pasca observasi supervisi akademik yang sudah saya laksanakan. Lalu terima kasih kepada Bu Sulis selaku rekan sejawat yang saya lakukan supervisi dengan menerapkan coaching klinik sesuai dengan kami pelajari. Kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu, tadi kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran nih. Jadi dari untuk waktu ini Ibu ada kesibukan lagi? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Berarti Ibu tidak ada kegiatan lagi ya Bu? Udah selesai ngajarnya ya Bu? Selesai Pak. Jadi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, di sini saya selaku supervisor dari kegiatan supervisi ini, bahwa tujuan dari pasca observasi sekarang ini itu
untuk berefleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi ya Bu. Iya. Ya, bahwa kita sepakat nanti percakapan ini yaitu untuk meningkatkan bagaimana kompetensi kita sebagai guru dalam menciptakan pembelajaran. Ya Bu. Baik. Boleh Bu sepakat? Iya, sepakat. Ya, sepakat Bu. Ya. Oh ya Bu, dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, bagaimana nih perasaan Ibu setelah terlaksananya pembelajaran ini? Kalau perasaan saya tentunya alhamdulillah senang. Ya. Karena begini, melihat antusias anak-anak gitu ya selama proses pembelajaran, dari video dan gambar yang ditampilkan begitu, ternyata mereka fokus, mereka senang dengan belajar yang seperti itu gitu, dengan proses pembelajaran yang menampilkan video, gambar, ditambah lagi ada LKPD-nya, ditambah lagi ada sedikit permainan di akhir begitu. Nah, jadi itu anak-anak yang senang, saya lebih senang gitu. Lebih senang kita ya Bu. Iya. Sesuai dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, bahwa Ibu sudah senang gitu kan. Jadi apakah sudah sesuai ini dengan yang Ibu rencanakan dalam FPP Ibu yang Ibu persiapkan jauh hari semalam? Alhamdulillah kalau dilihat prosesnya sudah sesuai Bu. Itu yang saya mau, pertama fokusnya anak-anak begitu. Anak-anak, karena jujur saja materi yang saya sampaikan kan agak sulit gitu untuk mengkontekstualkan konsepnya gitu, apalagi anak-anaknya masih anak-anak di sini begitu ya, mereka jarang literasinya juga mungkin masih jarang, jadi karena sosiologi atau sosial harusnya banyak baca. Nah, sekarang anak-anak banyak yang lebih maunya instan gitu, jadi dengan menghadirkan video dan gambar mereka jadi fokus, antusias, mau tahu itu apa gitu. Nah, jadi prosesnya sesuai begitu. Sesuai yang direncanakan dalam FPP-nya ya Bu. Jadi boleh diceritakan Bu yang memuaskan tadi itu, yang menyenangkan bagi Ibu dalam pembelajaran tuh, boleh bercerita sedikit Bu? Kalau yang menyenangkan tadi yang seperti saya bilang, fokusnya anak-anak gitu ya. Terus saya juga lebih mudah begitu kan untuk memberikan pemahaman gitu ya. Karena kan kalau di materi ini memang harus paham sama konsepnya. Terus anak-anak fokus mengerjakan LKPD yang diberikan, ditambah lagi ada permainan di akhir begitu. Untuk lebih mereka antusias lagi, apalagi di jam siang kan, jam saya begitu kan Bu. Sosial di jam siang yang ya begitulah kira-kira mengantuk anak-anaknya. Jadi itu yang buat saya senang itu. Mereka, Bu ini gimana cara mengerjakannya Bu ini, gitu. Jadi ada antusias anaknya. Hebohnya itu tidak heboh yang kemana-mana begitu, tapi mengenai materi. Dalam mengenai materi ya Bu. Iya, mengenai materi gitu. Kalau kita boleh nilai gitu ya Bu, dari 1 sampai 10 nih kira-kira ketercapaian Ibu dari tujuan pembelajaran ini, Ibu sudah di posisi nomor berapa nih? Kayaknya kalau 1 sampai 10, 8 lebih lah Bu. 8 lebih Bu. Tapi udah bagus lah ya Bu, kalau kita ukur juga dengan KKM-nya, mungkin sudah tercapai gitu ya. Berarti tinggal lagi bagaimana anak nih mengulang lagi ya Bu. Jadi dari tujuan pembelajaran ini bahwa sudah tercapai dengan sesuai yang kita rencanakan ya Bu. Sesuai. Alhamdulillah. Kira-kira nih apa inspirasi atau peluang Ibu yang muncul dari refleksi ini? Kalau peluang yang saya lihat, karena tadi saya menyisipkan permainannya seperti kartu jodoh gitu ya Bu ya. Question card gitu. Anak-anak menjodohkan kartunya, ada pertanyaan, ada kartu yang isinya pertanyaan, ada kartu isinya jawaban. Kayaknya untuk selanjutnya saya membuat teka-teki silang. Karena sosial kan konsep Bu yang banyak yang untuk tingkat sekarang ini yang kelas 10 terutama kan itu masih banyak konsep, belum ke kasus untuk analisis begitu. Jadi kayaknya teka-teki silang itu akan saya coba buatkan. Saya dulu yang membuatkan begitu. Nah, nanti baru itu setelah itu mungkin bisa ke anak-anak yang mencoba membuat itu kayaknya lebih efektif. Jadi diselingi dengan permainan-permainan seperti itu, diiringi dengan musik mungkin gitu, karena tadi pada saat Ibu melakukan supervisi kan ada saya
pakai speaker ya Bu ya. Nah, jadi ketika mereka cari kartu jawaban, menjodohkan kartu jawaban tadi dengan musik gitu, jadi nggak kaku-kaku gitu. Mungkin jadi di sini memanfaatkan peluang bahwa anak ini memang suka bermain ya Bu. Suka bermain jadi gitu. Dengan diiringi musik sambil bekerja, habis itu dengan permainan yang bervariasi, itu merupakan sebuah peluang untuk kedepannya gitu ya Bu. Kalau dengan adanya peluang tadi, kira-kira kesulitan atau hambatan bagi siswanya seperti apa nih Bu? Kesulitan yang pertama kalau seperti yang kita sebelum observasi saya bilang, dimana kan mengkontekstualkan contoh itu kan agak sulit gitu ya Bu ya. Mungkin mereka agak lambat paham walaupun sudah diberikan gambar, karena jujur saja materi itu agak jauh sedikit dari daerah kita begitu, jadi mereka kan jarang melihat gitu, jadi masih agak mencerna, oh seperti ini ya. Nah, sulitnya dalam memahami itu yang pertama. Terus kalau ditanya mereka masih ragu atau takut menyampaikan pendapatnya. Beraninya belum rata-rata, baru 1-2 orang lah yang masih ini Bu kayaknya seperti itu. Dia belum semuanya. Ya kita tidak minta langsung semua gitu ya Bu ya. Tapi kalau sudah ada 1-2 orang, berarti mungkin yang lain juga sebenarnya bisa. Hanya itu tadi takut atau malu. Komunikasinya yang masih perlu nih lagi gitu. Berarti hambatan dari siswanya seperti komunikasinya dengan kita gitu ya Bu. Takut, entah malu, takut apa gitu ya Bu. Jadi yang dirasakan anak ini kan juga merupakan suatu hambatan lah gitu ya. Kalau dari segi siswanya kan, kalau dari segi ibunya sendiri gitu, hambatan ibu nih seperti apa ini? Kalau hambatan dari saya masih terkait kayak bagaimana sih saya mau mengajak siswa itu untuk aktif gitu, maksudnya berkomunikasinya, cara dia komunikasi itu di dalam kelas itu juga sebenarnya hambatan bagi saya Bu gitu. Jadi bagaimana emang ngajak siswa ini? Kadang saya sampai nggak apa-apa pakai bahasa yang ini kan, kalau bahasa Indonesia baku mungkin mereka agak sulit. Jadi mereka nggak apa-apa pakai bahasa yang bisa aja apa-apa. Nanti kalau nggak paham ibu tanya sama yang lain. Nah jadi sampai seperti itulah hambatan kalau dari segi sayanya, dari segi saya sebagai gurunya gitu. Gimana kita nih mengajak anak nih supaya dia menyampaikannya walaupun tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin dengan caranya dia gitu dengan cara dia gitu. Jadi itulah itu merupakan hambatan bagi dia, bagi kita supaya berarti itu sudah termasuk dengan pertanyaan saya selanjutnya bahwa alternatif untuk mengatasinya. Ya seperti itu, berhubungan ya Bu. Jadi bagaimana ya udah nggak apa-apa kalau tidak pakai bahasa Indonesia yang baku gitu, pakai ini aja, pakai bahasa yang biasa sehari-hari atau yang penting mereka ada mau usaha gitu Bu, yang kita lihat usahanya gitu sih itu di sini. Alternatif untuk mengatasi kesulitannya yang tadi ya Bu. Nampaknya anak kita nih memang dari segi komunikasinya dengan gurunya gitu ya Bu. Baiklah, berarti kalau boleh saya berefleksi dari pembelajaran yang Ibu lakukan, bahwa berdasarkan dari identifikasi saya Bu, bahwa yang Ibu lakukan ini sudah bagus, banyak yang bagusnya anaknya dengan permainan, dengan LKPD yang diberikan yang mudah memahami, dengan permainan pun dia memahami juga materinya, lalu dengan konsep dia pembelajaran yang berpihak kepada anak tuh berarti emang inilah mau anak ini gitu kan. Itu sudah bagus yang Ibu lakukan. Lalu dengan gaya belajar anak ini kan beda-beda nih ya. Itu merupakan kalau saya melihat tuh memang bagus gitu. Udah terlaksana. Lalu yang perlu ditingkatkan di sini mungkin tentang keaktifan anak yang gimana Bu? Kan ada anak sebahagian anak nih dalam satu kelas tuh ada saja kan Bu? Ada, pasti Bu. Pasti. Jadi entah di pojok sana gitu, ada yang tidak aktif, kadang kita kan terlewat, tidak terpantau tidak terpantau gitu ya Bu. Jadi bagaimana itu merupakan perhatian khusus kita gitu. Jadi kadang kita sibuk dengan anak yang aktif, anak yang tidak aktif jadi lewat gitu. Terlewat. Mungkin itu perhatian lebih khusus lagi, lebih ekstra lagi mungkin bagi kita. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan ya Bu. Lalu dari yang refleksi yang itu kan berdasarkan dari pantauan kami, jadi dengan untuk pertemuan kedepannya refleksi Ibu jadi sudah
kedepannya Ibu di pertemuan berikutnya seperti apa nih yang akan Ibu lakukan? Kalau pertemuan berikutnya menurut saya tetap ya kayaknya harus, karena di jam siang juga gitu ya. Jadi memang harus ada variasi pembelajaran prosesnya yang lain lagi mungkin. Tetap menggunakan LKPD, tetap medianya tetap gitu. Mungkin hanya ada dari bentuk LKPD-nya yang berubah atau permainannya bervariasi, lebih itu aja sih Bu. Di dalam bentuk komitmen Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang lebih variasi lagi gitu ya Bu. Itu harus sepertinya. Iya, harus sepertinya Bu. Jadi itu merupakan sebuah komitmen ya Bu. Iya. Berarti memang komitmen kita sebagai guru ini memang bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak gitu ya Bu. Bagaimana kita memfasilitasi siswanya kan, biar dia semangat belajarnya begitu. Iya. Jadi dari komitmen Ibu yang kedepannya ini dan pembelajaran berikutnya ini, siapa nih yang akan menjaga komitmen Ibu ini? Kalau yang menjaga komitmen pertama pastinya saya sendiri, dari diri saya sendiri dulu. Baru terkait kayak sarpras kan, saya butuh dukungan kepala sekolah juga, karena ya sarpras kita yang tidak 24 jam selain listrik terutama itu ya Bu ya, harus berbagi arus dan apa segala macam. Jadi butuh dukungan juga dari kepala sekolah, komitmen dari kepala sekolah, dan terutama rekan sejawat sesama guru. Tentunya memang ada seseorang yang membantu kita ya Bu. Harus. Yang jelasnya itu adalah kalau kita di sekolah ini mungkin kerjasamanya gitu ya, bagaimana kadang kita ingin menciptakan pembelajaran tetapi dengan sarana yang tidak terdukung, jadi akhirnya pembelajaran yang kita lakukan ini tidak tercapai, dengan sesuai dengan kita rencanakan. Iya benar itu. Lalu kira-kira bagaimana nih tindak lanjutnya ke depan dari refleksi kita ini? Gitu? Kalau tindak lanjut sih, kalau menurut saya tetap saya akan melakukan ini pembelajaran bervariasi, tapi mungkin boleh Ibu lihat nanti di pertemuan selanjutnya Bu. Boleh Ibu masuk nanti untuk melihat variasi yang apalagi mungkin yang akan saya lakukan di kelas gitu. Pada pembelajaran berikutnya pada gitu ya Bu. Berikutnya boleh Ibu lihat. Mungkin untuk menutup pembicaraan kita ya Bu, dari yang kita lakukan percakapan hari ini, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Menguatkan saya bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata menarik begitu. Dalam proses pembelajaran, setelah itu kayaknya makin buat saya lebih pede Bu. Lebih percaya diri, saya akan melakukan beberapa inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran gitu. Jadi lebih menguatkan kita ya Bu, bagaimana kita nih berinovasi ke depannya gitu ya Bu. Seperti itu. Ya, dengan adanya kita diskusi dengan rekan sejawat, dengan seperti pendapat kita nih seide dengan kawan gitu. Jadi kita dengan seidenya tadi itu kita jadi lebih kuat ya Bu. Lebih pede lah. Lebih pede. Lebih pede kita. Terima kasih ya Bu, bahwa di pasca observasi yang telah saya laksanakan ini, Ibu telah melakukannya dengan baik. Supervisinya pun sudah. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu sebagai rekan sejawat yang saya supervisi. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.